Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Fitria. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Padang, jurusan Informatika. Pada kesempatan ini saya dapat melaksanakan praktek lapangan di tempat saya bertugas di SMA Negeri 1 Pancung Soal. Gerak, tengah langkah kanan, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Bu. Mana semangatnya? Pagi, luar biasa. Ya, pasti semangatnya untuk pada hari ini ya. Sebelum kita berdoa, baca dulu literasinya. Siapa yang mewakili? Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru, hormat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu juga ya, Aisyah. Ya, Dafa. Ibu. Bentar, Bu. Ya. Nadia. Olive. Oh, ya, berarti semuanya hadir ya untuk hari ini. Dari semuanya, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk materinya, Ibu ingin mengingatkan materi yang minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Ya, siapa yang masih ingat? Nah, coba Aisyah. Coba Aisyah. Jadi pelajaran kita minggu kemarin adalah tentang software atau perangkat lunak. Oh, perangkat lunak. Berarti software atau perangkat lunak. Contohnya kita dalam perangkat lunak gunakan aplikasi Excel untuk Windows. Baik. Siapa lagi yang bisa? Bu. Ayo, Lina, coba. Tentang input dan output. Input dan output. Ya. Bagaimana outputnya? Contoh outputnya seperti perangkat monitor, printer, dan speaker. Monitor dengan speaker. Oke. Yang lain ada masih ingat? Apa lagi Nadia? Brainware itu apa? Brainware itu adalah orang yang memakai atau mengoperasikan komputer. Ya. Berarti brainware itu menggunakan sistem operasi. Ya, sekarang materi yang kemarin itu kita menggunakan ada perangkat lunak tadi kan dari Aisyah, ada tadi ini dari perangkat output dan input. Berarti sudah mengingatkan semuanya, materi masih ingat ya? Masih ingat dengan materi yang kemarin.
sekarang kita masuk materi yang baru. Berarti sebelum kita masuk, ini adalah ada tujuan pembelajaran di sini. Mengenal sistem operasi, peserta didik dapat mengetahui sistem operasi. Peserta didik dapat menjelaskan sistem utama operasi. Di nanti ada dalam sistem penatiu ada penilaiannya, ada penilaian sikap, ada penilaian sikap, tekniknya ada pengamatan melalui, ada kerja keras, tanggung jawab, ada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ada berupa tes tertulis. Berarti ya sama materi yang kemarin dengan materi ini saling berkaitan jadinya kan? Nah, ada kan? Misalnya dalam perangkat lunak perantaran dengan perangkat lunak atas dan komunikasi. Contohnya dalam kita berinteraksi dengan ada tadi kan perangkat keras apa tadi perangkat keras tadi ada monitor itu ada kita monitor. Baiklah, ini untuk lebih lanjutnya silakan sebelum masuk materi kita lanjut dengan soal-soal tes yang saya kasih tadi. Silakan Ananda buka linknya di WA Ananda masing-masing. Video yang ini, siapa yang bisa menganalisisnya dalam video apa? Mengamati apa permasalahannya? Siapa yang bisa? Jelas di sini sebenarnya. Sistem operasi komputer merupakan suatu perangkat lunak yang penting bagi komputer. Ya, nanti suatu perangkat lunak dan bisa. Berarti bisa. Misalnya kita ambil satu contoh kita menggunakan HP Android ya, itu masuk tadi. Siapa lagi yang bisa menemukan masalah yang ada dalam video tadi? Apa? Apanya? Artinya? Coba Olive. Terus caranya lagi Olive. Jadi tadi dari video dapat kita simpulkan bahwa jenis dari sistem operasi ada DOS, Windows, Linux, MacOS, dan Unix. Berarti kalian sudah paham ya dengan sistem operasi komputer ini. Baiklah, setelah menganalisis ini Ibu bagikan LKPD-nya kalian. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kan minggu kemarin pernah ditentukan duduk berkelompok ya. Silakan duduk berkelompok, saya bagikan. Kalian kerjakan ini LKPD-nya sesuai yang apa langkah-langkah kerjanya itu sini. Nanti Ibu bagikan satu per kelompok. Ini 5 orang ya. Jadi kalian baca langkah-langkah di dalam LKPD itu. Kalian boleh dan kirim dalam link kalian. Silakan ada untuk video itu di HP kalian. Di dalam LKPD nanti. Silakan Anda kerjakan di LKPD Anda masing.
Ibu minta kepada Ananda bekerja sama ya. Semuanya harus aktif ya. Jangan satu aja yang bekerja, yang selebihnya nggak bekerja. Silakan bekerja. Silakan. Silakan bekerja. Silakan kelompok, masing-masing kelompok siapa yang pertama presentasinya di depan. Silakan hasil dari hasil KPD itu. Nah, Aisyah, oleh boleh juga langsung oleh siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami tentang sistem operasi. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Al-Fatira Olivia. Saya Rizka Ramadhani. Saya Winda Nia Ramadhani. Saya Vanessa Setiawati. Materi pertama akan disampaikan oleh Jessica. Jadi, materi pertama, apa saja yang terlihat di video yang dikirim oleh Ibu? Yang pertama, pengertian dari sistem operasi komputer. Yang kedua, fungsi operasi. Yang ketiga, jenis-jenis komputer, jenis-jenis sistem operasi. Dan keempat, penjelasan jenis sistem operasi. Dan kelima, kelebihan, kekurangan. Ada kelompok lain yang ingin bertanya atau masih masukan dalam kelompok 1? Pertanyaan. Silakan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Baik, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Hamidiah, perwakilan di kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan jenis-jenis dari sistem operasi komputer. Baiklah, itu saja. Boleh jawab apa dari sama tadi? Apa? Jadi, salah satu dari jenis sistem komputer ada DOS, Linux, Mac-DOS, Unix, dan Windows. Nah, ada yang tambahan lagi? Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan itu perangkat pengguna yang lagi itu ada juga itu Mozilla Firefox, Microsoft Excel, Microsoft Office atau PowerPoint, Microsoft Office Word, dan Point Software. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Atau ada lagi masukan yang dikasih kelompok 1 ini ada tambahan? Nggak ada. Nah, berarti nggak ada lagi bertanya. Berarti apa kesimpulannya dari hasil diskusinya dari LKPD itu? Jadi kesimpulannya adalah bahwa sistem operasi komputer sangatlah penting bagi berjalannya suatu perangkat internet. Jika sistem operasi komputer tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pula pada perangkat yang digunakan oleh seseorang.
tanpa informasi. Yaitu yang pertama, maka komputer tersebut tidak bisa digunakan. Yang kedua, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kecuali program booting. Ada tambahan dari kelompok lain? Itulah dari hasil dari yang kami cari. Apakah dari teman-teman atau kelompok lain ada yang menanggapi atau kritik sarannya? Ada tambahan lagi tanggapan kritikan dari kelompok 2. Baiklah, kami dari nomor 2. Tanggapan kelompok saya sangat bagus, cuma sedikit kritik dari saya. Sebaiknya dijelaskan biar kami bisa mendengarnya dengan baik. Oke, terima kasih. Yang dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu jika tidak ada sebuah informasi pada komputer, maka komputer itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Pak, bisa menambahkan dari Beri tanggapan kepada kelompok ini. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi saran? Bertanya atau beri saran, tapi kalau mau bertanya dan memberi saran kepada kelompok lain. Jadi ada pertanyaan. Nanti sarannya memberi saran tidak ada, maka kami ingin bertanya kepada buka sesi pertanyaan kepada kelompok lain. Apakah ada yang bertanya atau ada yang kurang mengerti dari penjelasan kami? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Handphone termasuk ke dalam sistem komputer karena dia menggunakan operasi perangkat keras dan perangkat lunak. Apakah kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang analisis apakah yang terjadi jika sebuah komputer tanpa informasi, maka kami menyimpulkan jika komputer tanpa informasi, maka Yang tadi yang dibahas apa tadi? Analisis. Yang kelompok 3 silakan ambil. Silakan nanti kelompok 3 tampil, silakan kalian bertanya tanggapannya apa, kasih saran yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil kelompok kami yang akan disampaikan oleh Penny. Kepada Penny, silakan. Jadi, sistem operasi pada ponsel pintar saat ini yang banyak digunakan adalah Android dan DOS. Sebelumnya pernah ada pula sistem operasi Symbian dan Windows Mobile yang juga dipakai oleh sebagian ponsel di zamannya. Biasanya dalam jangka waktu tertentu, sistem operasi mendapatkan pembaruan atau update ke versinya yang lebih tinggi. Adanya update versi umumnya menjanjikan kestabilan hingga penambahan fitur-fitur baru. Contohnya sistem operasi Windows memiliki beberapa versi seperti Windows 98, XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Begitu pula pada sistem operasi di ponsel pintar, juga sering mendapat pembaruan, misalnya pada sistem operasi Android memiliki versi Jelly Bean, KitKat, Lollipop, ya, kepada kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, apa saja jenis-jenis dari Windows? Atau kelompok 1 bisa membantu? Itu mohon. jenis-jenis Windows adalah yang pertama
DOS itu emang tertanam di sebuah sistem komputer atau di sistem komputer. Komputer mereka kecuali program coding. Coba siapa? Naila menjawab. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 tadi membicarakan tentang booting. Jadi saya ingin bertanya, apa itu booting pada komputer? Dan melalui sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang membuat semua aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras bekerja sama sehingga komputer siap untuk digunakan. Jadi kesimpulannya, cara menghubungkan Android ke monitor eksternal adalah satu cara terbaik untuk melakukannya. Menjangkau HP ke monitor juga memungkinkan untuk menggunakan HP sebagai CPU atau perangkat untuk mengontrol komputer. Jika ada salah dari legalnya, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 2 sampai kelompok 3. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari seluruhnya materi yang kita pelajari ini? Dari tadi ada yang kelompok 2 tadi bisa dalam menemukan masalahnya dengan menggunakan HP tadi ya. Cara menghubungkan HP dengan laptop. Kalian kan ada memakai HP untuk mencari dan cara menghubungkan dengan laptop, itu harus tahu dengan cara sistem operasinya bagaimana. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan, ya, menjelaskan dari hasilnya tadi. Dari pembelajaran kita kali ini, saya berkesimpulan yaitu sistem operasi adalah sebuah kumpulan software yang mengatur sumber daya dari hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Operasi program, nah bisa jadi program data, kita bisa jadi operasi dengan algoritma juga bisa. Ada menggunakan 3 komponen komputer. Yang pertama hardware, software, dan firmware. Siapa lagi? Kelompok 1, kelompok 2, siapa menyimpulkan? Kami, jadi cara melakukan HP pada laptop yang pertama adalah siapkan kabel pertama yaitu kabel data atau USB ya. Yang kedua, colokkan ujung kabel ke HP dan laptop sesuai dengan portnya. Yang ketiga adalah pada HP sapu dan sweep layar dari atas ke bawah. Yang keempatnya, klik canggih disk device via USB lalu pilih file transfer. Yang kelimanya, lalu di laptop atau PC buka Explorer atau lalu cari model ke HP Anda. Maka kita bisa mentransfer data ke laptop. Berarti melalui belajar tentang infografis menggunakan aplikasi Canva, kita ambil materinya. Materinya tentang sistem operasi. Bagaimana kalian menggunakan Canva nantinya? Ya. Silakan kalian kerjakan prosesnya.
Bagaimana? Mungkin kemarin udah bisa yang menggunakan aplikasi Canva kan? Baiklah, Ibu Adi, untuk pelajaran ini untuk kita doa untuk penutup. Boleh, silakan. Bersyukur, mulai.